Shalom saudara dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara Spiritual Life. Dan pagi hari ini, kembali sebelum memulai aktivitas kita akan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Nah, firman Tuhan di dalam minggu ini, kita akan membahas bersama-sama tentang peristiwa kedatangan orang Majus. Karena itu dalam bagian firman Tuhan ini kita akan membaca Matius 2 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara, dikatakan di sana bahwa ada orang Majus yang datang untuk menyembah Yesus. Nah, siapakah orang Majus ini? Di dalam tradisi Barat disebutkan bahwa mereka berjumlah 3 orang bersama dengan rombongan-rombongannya. Bahkan nama mereka pun disebut. Ada yang bernama Melchior, Kasper, dan juga Beltazar. Lalu dari mana asal mereka? Ada beragam pandangan tentang dari mana asal orang Majus ini. Ada yang bilang dari Persia, ada yang juga bilang dari Babilonia, ada yang juga bilang dari Kaldea. Kaldea adalah suatu daerah di daerah tenggara dari Mesopotamia yang nantinya memang berasimilasi dengan budaya Babilonia. Nah, kemudian kalau saudara membaca misalnya Ensiklopedia Britannica, saudara akan menemukan di sana bahwa orang Majus dilihat sebagai orang yang berasal dari 3 kerajaan yang berbeda. Mereka bilang di sana ada Melchior yang berasal dari Persia, lalu Kaspar yang berasal dari India, dan Beltasar yang berasal dari Arab. Nah, kita tidak berdebat tentang dari manakah asal mereka. Nanti kalau saudara lihat juga mungkin di dalam internet atau saudara mungkin browsing, saudara akan menemukan bahwa ternyata ada begitu banyak tradisi tentang siapakah mereka. Budaya Syria pun mereka punya tradisi tentang orang-orang Majusi ini. Kemudian orang Ethiopia juga, Kristen Ethiopia khususnya, mereka juga punya tradisi tentang orang Majusi. Tapi bukan itu yang ingin kita bahas di sini. Yang ingin kita renungkan adalah apakah makna kedatangan orang-orang Majus ini kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, jika kita melihat ada setidaknya 2 makna yang bisa kita lihat tentang kedatangan orang-orang Majus ini kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, kelahiran Tuhan Yesus merupakan penggenapan nubuatan. Jadi orang-orang Majusi ini datang kepada Tuhan Yesus sebagai sebuah bentuk penggenapan dari nubuatan yang sudah disampaikan Tuhan melalui Nabi Yesaya yang terdapat di dalam Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 6, dan juga dicatat juga dalam Mazmur pasal 72 ayat 11. Dikatakan di sana tentang raja-raja yang akan datang menyembah kepada Mesias. Jadi kelahiran Kristus bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan, tapi sesuatu yang sudah dirancangkan dan dijanjikan Allah sebelumnya. Kedatangan orang Majus merupakan penggenapan bahwa Mesias akan datang, dan salah satu tandanya orang-orang atau bangsa-bangsa dan raja-raja akan datang menyembah dia. Hal kedua yang bisa kita pelajari tentang makna dari kedatangan orang Majus ini adalah di sini melihat bahwa Yesus adalah lambang keselamatan untuk bangsa-bangsa. Nah, makna lain yang bisa kita lihat di sini adalah kalau saudara lihat bahwa Yesus bukan hanya datang untuk bangsa Yahudi saja, tapi untuk bangsa-bangsa lain juga. Saudara, akhir-akhir ini ada banyak tuduhan dari orang-orang yang tidak percaya yang menuduhkan bahwa Kristus hanyalah nabi yang diutus kepada bangsa Yahudi saja. Tapi ini merupakan tuduhan yang keliru, karena Kristus diutus bukan hanya untuk bangsa Yahudi, tapi juga untuk bangsa-bangsa lain. Dan hal inilah yang menjadi salah satu pesan Tuhan melalui peristiwa kedatangan orang-orang Majus, yaitu bahwa Yesus Kristus adalah raja bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi juga raja untuk semua bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah Yesus juga menjadi raja bagi kehidupan kita semua. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam istirahat kami semalam, dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kesegaran yang baru. Kami percaya itu hanya karena karunia-Mu bagi kami, Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu bahwa Engkau adalah Raja atas semua bangsa, dan biarlah Natal kali ini kami boleh menjadikan Engkau Raja atas hidup kami dari hari ini terus sampai kepada kekekalan Tuhan Yesus. Ajar kami untuk terus mengagungkan Engkau, menyembah Engkau, dan memperlakukan Engkau sebagai Raja atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.